selamat sore Mama and Paps. Apa kabarnya? Pada kali ini kita akan mengikuti podcast PTA School of Human yang kedua. Tema podcast kali ini yaitu serba-serbi COVID, isolasi mandiri dan penanggulangan pasca COVID. Narasumber kita yaitu Dr. Gigi Hairunisa, SPBM, sebagai Ketua Komite Farmasi dan Terapi RSU Adiaksa serta Business Owner. Kita mengenal sedikit mengenai narasumber kita ini. Dr. Gigi Hairunisa, SPBM, akrab dipanggil Dr. Irun, adalah seorang ahli bedah mulut dan maksilofasial. Selain keahliannya dalam mind surgeon alias mengutak-atik cara berpikir seseorang hingga bisa mengubah makna seseorang terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Wah, ini menarik nih. Keseharian di RSU Adiaksa sebagai Ketua Komite Farmasi dan Terapi. Di dunia entrepreneur, Dr. Irun juga sebagai founder Dentist and Dentist Clinic yang memiliki 3 cabang di Kebayoran, Tangerang, dan Cikarang. Ibu dari 2 anak ini dengan banyak kegiatan, yuk kita kenali lebih jauh bagaimana memainkan perannya di masa waktu 24 jam ini dalam sehari. Dokter, kita mulai ke pertanyaan ya. Bagaimana kondisi pandemi sekarang ini menurut Dr. Irun? Sebagaimana diketahui, angka kasus COVID melonjak tajam sehingga ketersediaan kamar di RS makin terbatas. Banyak pasien COVID yang tanpa gejala atau OTG dan gejala ringan dianjurkan untuk isolasi mandiri. Dr. Irun sendiri merupakan penyintas COVID ya, dokter? Betul. Yang melakukan isolasi mandiri. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Dr. Irun sebagai penyintas COVID yang melakukan isolasi mandiri? Iya, makasih ya. Selamat sore Mom and Pop, salam kenal buat semuanya. Saya penyintas pada bulan Desember tahun 2020, di akhir Desember saya terkonfirmasi. Seperti kita ketahui, waktu terkonfirmasi itu susah sekali nyari rumah sakit, dan bahkan situasi di Jakarta ada 3 rumah sakit sampai tutup IGD-nya untuk menerima pasien. Antriannya itu luar biasa. Rumah sakit A saya telepon, antrian ke 40. Rumah sakit B saya telepon, antrian ke 70. Rumah sakit saya telepon, antrian ke 30. Nggak ada yang berkurang. Nah, kemudian kalau kita ingat di bulan Januari itu kita kena libur panjang. Nah, waktu libur panjang yang terjadi adalah banyak mengenai klaster keluarga, karena di sana terjadi proses berkunjung. Ya, kita bisa maklumin ya, dalam 1 tahun kita terbelenggu di rumah saja, dan itu agak lost sedikit. Nah, disitulah muncul kenaikan karena beberapa angkutan umum akhirnya mewajibkan untuk melakukan screening. Dari screening itulah akhirnya tertangkap begitu banyak penderita COVID, jumlahnya akhirnya menjadi banyak sekali seperti itu. Dan yang agak miris memang ya suasana di di rumah sakit itu yang bahkan sampai rumah sakit besar di Surabaya, Dr. Sutomo aja sampai sempat menutup IGD-nya. Sampai direkturnya kena ya waktu itu ya? Iya, hampir semua direktur di rumah sakit banyak yang terkena karena mereka mutar, walaupun mereka memakai double, gaun, segalanya, sepertinya sudah terlalu banyak di sekitar. Dan bagi kami di dunia medis itu agak ada rasa mental mereka itu mulai nggak pede untuk bekerja. Karena apa? Teman sekitarnya udah kena, lingkarannya jadi kecil gitu loh. Akhirnya gitu teman sekitar keluarganya yang kena. Dan saya pun mengalami terdekat di dalam di dalam keluarga perawat saya, banyak yang kena klaster keluarga, akhirnya orang tuanya pun meninggal dalam waktu yang cepat. Jadi kita benar-benar nggak bisa memprediksi si COVID ini bagaimana, seperti itu. Jadi alhamdulillah dalam perjalanannya saya akhirnya mengenal dia lebih dekat lagi tentang si COVID ini.
Karena situasi saat itu saya OTG ya, tidak bergejala, cuma tertangkap karena pemeriksaan rutin gitu ya. Tertangkap karena pemeriksaan rutin, dan itu akhirnya membuat saya lebih banyak membaca gitu. Nah, dari bacaan-bacaan ternyata banyak misinterpretasi yang diciptakan di dalam masyarakat kita. Misinterpretasi seperti nilai PCR harus CT-nya itu bisa menentukan ini itu, ternyata itu sesuatu yang perlu kita luruskan di sini, Pak. Itu berapa hari waktu itu, dokter, di isolasi mandiri? Isolasi itu kalau kita ikutin peraturan dari WHO, kemudian Kemenkes melakukannya dalam bentuk surat edaran gitu ya, yang berlaku untuk semua yang bergerak untuk melakukan isolasi gitu ya. Kalau kita lihat dari perjalanan penyakitnya, isolasi mandiri itu dilakukan 10 hari. 10 hari? Kalau tidak ada gejala, bisa lepas. Tapi kalau ada gejala, kita tambah lagi 4 hari. Seperti itu. Nah, lepasnya kenapa? Jadi, kalau diperhatikan saat ini banyak masyarakat itu justru bertanya, kok bisa dia udah keluar isolasi, sementara PCR-nya masih positif? Iya, itu yang itu kan sering banget terjadi ya. Iya. Ya memang begitu, PCR-nya masih positif, dia masih ada COVID-nya, tetapi sudah tidak bisa lagi menyebarkan. Jadi sudah tidak bisa menginfeksi gitu loh. Jadi karena klasifikasi dari COVID ini adalah penyakit komunitas yang mudah terdistribusi, mudah berpindah karena kita lupa. Nah, dengan masker ini, Pak, kita bisa menahan sampai 95% loh untuk penularan. Tapi benar-benar perhatikan celah-celahnya. Kalau bisa benar-benar celahnya itu benar-benar tertutup. Nah, itu sangat menghindari untuk masuknya. Masuk dan keluar ya. Masuk dan keluar. Nah, kayak kita gini, kita memang pakai masker kain, tapi mungkin berbeda antara saya sama Bapak. Kalau Bapak masker kainnya cuma ini aja kan. Kalau saya masih ada lapisan di dalamnya, saya masukkan bahan dari masker yang dipakai oleh dokter. Saya biasanya double. Tapi tadi lupa pakai. Yang dalamnya masker biasa itu terus pasang ini. Cuma lupa tadi buru-buru. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan pembelajaran buat kita semua ya. Kenapa masker itu penting dan sebagainya gitu. Di sini waktu isolasi mandiri gimana, dokter? Jadi saya pertama kali begitu tahu positif gitu ya. Yang pertama kali perlu kita lakukan adalah kita harus melihat dulu siapa yang kontak erat dengan kita. Karena kasihan ini, paling enggak kita lihat di 5 hari ke belakang, sama siapa kita berkumpul. Nah, kebetulan saya kan suka bersepeda. Jadi di dalam grup sepeda itu 5 hari sebelumnya saya bersepeda. Kelihatannya ada sedikit kedodoran kita punya SOP. Jadi waktu kita makan, walaupun makannya dengan meja yang sudah disilang sana silang sini, tapi ngobrolnya nggak berhenti. Mungkin di situ terjadi suatu reaksi silang gitu ya. Nah, jadi saya pertama kontak mereka. Hey, aku positif gitu ya. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya melakukan tes. Dan ternyata begitu dilakukan tes, dari 8 orang, suami istri di sini istri aja, di sini suami aja, yang 2 bebas. Gitu. Tapi kita nggak bisa bilang juga dari sepeda itu, karena mereka semua bekerja dengan dinamikanya masing-masing gitu ya. Tapi bisa jadi dari sana muncul juga, bisa jadi masih belum bisa kita tentukan gara-gara di situ, nggak bisa. Agak sulit kita men-trace-nya. Tapi paling tidak kontak dulu orang-orang yang benar-benar kontak erat. Nah, 5 hari sebelumnya pun saya bertemu ibu saya. Saya sempat yang tidur di sana, satu tempat tidur gitu ya. Jadi saya kabarin, kakak positif. Akhirnya yang terjadi,
Semua periksa. Diperiksa. Oh. Nah, saya juga praktek pada hari itu juga setelah main sepeda, sorenya saya praktek. Iya. Akhirnya semua ikut di screening. Screening. Gitu. Dan alhamdulillah dari keluarga ibu nggak ada, dari keluarga klinik juga nggak ada, yang keluarga sepeda itu kok banyak gitu ya. Iya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kontak puskesmas terdekat. Walaupun saya punya kerja di rumah sakit Adiaksa, tempat saya bekerja, itu saya kontak juga, dokter, saya positif, saya lapor sama direktur. Oh ya Allah dok, kirim ini KTP. KTP-nya dikirim, kartu BPJS dikirim, nggak berapa lama saya dapat kiriman obat-obatan. Nah, kalau kita nggak bekerja di rumah sakit, kita bisa langsung kontak ke puskesmas. Jadi nanti puskesmas yang akan memantau perkembangannya seperti apa, gitu ya. Akhirnya kita pun menentukan mana nih kita isolasinya di mana. Nah, akhirnya setelah itu saya dapat edaran dari kebetulan di rumah sakit sudah rapi ya untuk itu karena saya menentukan isolasi mandiri di rumah. Dia keluarkan selebaran yang dalam bentuk PDF gitu. Jadi di situ disyaratkan yang penting kamarnya ada ventilasi. Jadi jendela bisa dibuka. Kedua, kalau usahakan punya kamar mandi sendiri. Tapi kalaupun tidak punya, nggak apa-apa. Agar lebih membersihkan. Artinya apa? Setelah kita buang air kecil, buang air besar, mandi, itu udah harus desinfektan. Jadi desinfektan semua kita lakukan. Kalau kita satu kamar mandi gitu. Kemudian yang menjadi peraturan juga adalah tempat makan, tempat minum, usahakan tidak bercampur dengan yang negatif. Dengan yang lain ya. Jadi di rumah ini saya punya 2 anak, suami saya dan pembantu dan tukang kebun. Semua negatif. Suami saya dulu positif, tapi dia udah negatif. Dan setelah dia dinyatakan lulus, baru saya positif. Lucu, jadi terjadinya berarti juga. Suami dulu ya? Suami dulu. Suami dulu yang terkena. Jadi kita kena klaster, boleh dikatakan kena klaster keluarga. Hebat juga anak-anak saya. Sampai saat ini dengan pemeriksaan rutin masih tetap negatif, jadi daya tahan tubuhnya bagus sekali. Bagus ya. Jadi saran saya siapapun nanti kalau kita nggak tahu ya, walaupun vaksin sudah beredar, masih kemungkinan untuk terjadinya COVID masih bisa. Karena dia tidak menghambat, menyetop COVID, karena saat ini vaksin yang beredar itu kan untuk mengurangi gejala, sehingga kalaupun kita kena gejala tidak akan sampai masuk rumah sakit gitu lah, tidak berat gitu istilahnya ya. Ya dok, nanti kita bicarakan mengenai vaksin ya. Jadi waktu isolasi mandiri yang juga jadi satu concern adalah sampah. Sampahnya. Sampah habis kita gitu. Kalau saya sih kebetulan kan OTG, tapi waktu suami itu batuk-batuk. Nah itu kan sampahnya sangat infeksius. Jadi sampah itu benar-benar dimasukkan ke plastik sampah yang benar gitu ya. Nah itu kita ikat tajam. Kalau saya bawa ke rumah sakit untuk titip sampah rumah sakit gitu ya. Tetapi kalau kita tidak bisa seperti itu ya sampahnya benar-benar kita tutup dan kita kasih label seperti itu. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan dan jangan terlalu tertutup ruangannya, ventilasi. Kalaupun kita berada di ruang keluarga begini, tetap pakai masker, berjarak. Jadi jarak, ventilasi dan durasi. Jadi walaupun bermasker nggak boleh lama ketemunya. Gitu, 10 menit masuk. Ya, saya juga dengar tuh AC itu ya katanya juga bisa jadi media penularan ya. Bisa. Makanya di beberapa ruang-ruang isolasi yang ada di rumah sakit jarang ber-AC untuk ruang isolasinya ya. Kalau kita lihat juga di mana
di ruang isolasi yang ada di Wisma Atlet juga terbuka dan tidak ada AC tanpa ya. AC. Oh iya dok, tadi dokter bicarakan mengenai city value ya. Ini kebetulan juga nyambung dengan pertanyaan kita selanjutnya. Kategori sembuh dari COVID itu seperti apa sih dok ya? Apa cukup dengan 2 kali swab negatif gitu ya? Ada kawan saya kemarin itu katanya city value-nya mesti di atas 40. Ada juga yang bilang di atas 35 udah positif gitu ya. Udah negatif ya? Gitu ya. Gitu ya. Itu seperti apa sih dok? Padahal kalau kita ketahui city value itu setiap laboratorium memiliki nilai yang berbeda. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Kemudian beberapa penyakit dalam saat ini di dalam Instagram maupun YouTube berusaha untuk melakukan edukasi secara massal. Nah ini yang masih terjadi di beberapa KHRD-an kantor. Itu mensyaratkan, bahkan kalau kita berobat seperti saya penyintas, kemarin saya sempat jatuh dari bersepeda, saya masuk ke IGD, waktu masuk ke IGD, gitu tahu saya penyintas, dia minta saya 2 kali harus city value-nya, harus PCR negatif baru bisa mendapatkan fasilitas rumah sakit. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang tidak tepat, kurang tepat gitu. Jadi jelas bahwa pasien dengan COVID-19 akan dinyatakan sembuh. Yang menyatakan sembuh adalah dokter yang memantau, dokter yang melihat, dokter yang entah melihatnya melalui telemedicine, ya kan? Atau orang puskesmas yang datang, atau hasil kita WhatsApp dengan yang kita anggap dokter yang memegang kita gitu ya. Biarkan dia yang menentukan. Karena yang menjadi nilai sembuh atau tidak adalah keluhan. Keluhan sama nilai-nilai laboratorium. Seperti kita ketahui, si virus COVID ini masuk ke dalam tubuh kita itu akan menciptakan rumah-rumah infeksi. Jadi makanya kita rutin itu hari kelima harus cek lab. Nanti minggu depan cek lagi untuk melihat apa? Melihat kadar protein yang dikeluarkan oleh si COVID ini untuk menciptakan inflamasi-inflamasi di dalam tubuh. Inflamasi itu apa? Reaksi tubuh terhadap serangan virus tadi. Jadi virus itu masuk ke dalam tubuh, jeblek, dia akan berikatan ke dalam tubuh. Waktu dia berikatan, dia menciptakan perlukaan. Nah, kalau kita luka kan ada reaksi darah keluar kan. Nah, waktu darah keluar, tubuh kita kan pinter. Langsung mengadakan defense, mekanisme trombosit keluar. Sel darah yang untuk kita biar nggak perdarahan langsung nyumbat di situ. Begitu dia nyumbat, tapi kan waktu nyumbat di pembuluh darah dia akan bentuk tonjolan-tonjolan gitu kan. Nah, tubuh pinter lagi, dia mengeluarkan yang namanya mekanisme untuk bagaimana agar tidak nyumbat. Nah, tidak nyumbatnya itu akhirnya dia menjadi rata, dia menciptakan kayak trombositnya nanti berbentuk seperti jala. Nah, akhirnya lepas di dalam pembuluh darah menjadi kayak butiran-butiran apa itu benang-benang gitu. Nah, benang-benang itu yang tertangkap sekarang yang lagi booming diceritakan adalah dedimer. Nah, makanya sekarang kebijakannya dedimer perlu diperiksakan karena otomatis di dalam tubuh karena proses dari si virus itu di dalam tubuh menciptakan luka. Itu ya. Akhirnya proses pembukuan darah jadi bertambah, kemudian aliran darah jadi terhambat. Nah, disitulah yang kadang-kadang menentukan seseorang ini kok dia kena COVID ringan-ringan saja, lucu-lucu aja, yang satu baru kena sehari meninggal, gitu kan? Ya karena faktor dari tubuhnya, seberapa cepat dia bisa membuat faktor infeksi itu hilang. Gitu. Makanya yang ada komorbid kayak diabetes, kenapa menjadi peringatan banget karena diabetes kan kita tahu proses penyembuhan lukanya lebih lama dari kita yang normal gitu ya. Nah inilah dia yang menjadi suatu nilai.
Nah, pengertian city value itu Pak perlu kita tahu. Jadi itu sebenarnya city value itu seharusnya tidak diperlihatkan ke kita sebagai orang awam. Itu adalah nilai di antara para laboratoris yang menyatakan bahwa kan kita melakukan pemeriksaan PCR itu untuk tahu positif negatif, ya kan? Waktu kita melakukan swab terus masuk ke dalam proses laboratorium, itu kan ada cairan, ada apa. Itu enggak serta-merta langsung kita lihat di mikroskop, enggak. Tapi ada proses, dia harus dicairkan, diapakan. DNA-nya ya. Ada ambang di situ yang namanya ambang CT itu kan. Nah, kalau dia waktu pemeriksaan naik, nah disitulah dinilai. CT-nya ada 16, ada 20, memang berbanding terbalik dia. Kalau nilainya kecil berarti kumannya banyak. Tapi nah itu akhirnya diasumsikan oleh beberapa dokter dianggap sangat infeksius gitu. Kalau masih kecil CT-nya. Kalau masih kecil. Tapi itu satu pemahaman yang saat ini lagi digencarkan oleh para dokter penyakit dalam sebagai center kita untuk terapi gitu, dan sama dokter paru, nggak seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya kita terus-menerus melakukan perbaikan SOP. Jadi nilai itu nggak mutlak perlu ya? Sebenarnya. Nggak mutlak ya nilai itu nggak mutlak. Nah, ini terjadi di dunia perkantoran menjadi suatu syarat. PCR harus 2 kali negatif. Padahal dari jurnal yang saya baca, 3 bulan ada. 3 bulan tidak akan hilang gitu ya nilai baru itu. Negatif dia. Baru negatif yang ya. tercatat itu ada yang sampai 3 bulan, sampai 110 hari. Yang tercatat dia positif terus nilai PCR-nya. Gitu. Jadi padahal orangnya udah sehat, udah sehat gitu. Itu yang terjadi. Jadi benar-benar bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mom dad yang punya perusahaan, ayo open mindset lah. Secara apa? Secara hubungan gitu ya, dia nggak menularkan lagi walaupun sudah enggak. Tidak menularkan. Setelah 10 hari bebas itu sudah tidak menularkan. Nah, ini yang terjadi berkembang di dalam masyarakat, muncul stigma-stigma. Apalagi kalau teman dekat itu tahu kita sudah lolos dari isolasi mandiri, tapi PCR-nya masih positif. Wah, itu bisa masih positif katanya gitu. Saya juga masih seperti itu, ada kawan juga yang pernah positif, ya masih positif juga. Dan ya itu, kita semua masih ragu-ragu ya, karena kita memang nggak tahu kan. Iya, betul. Betul, itu sampai di sini saya waktu itu pertama kali mencoba jalan pagi, tetangga yang nggak tahu gitu dengan situasi yang sebenarnya gitu, itu jalan bisa miring-miring akhirnya belok. Saya ngalamin hal yang seperti dikucilkan. Apalagi di awal-awal Bu, mungkin sekarang udah agak ini sekarang ya, agak cair ya. Di awal-awal tuh bener-bener deh. Waduh. Orang takut sekali. Betul. Orang di suatu waktu kan pergi makan sama teman. Akhirnya gara-gara kejadian ini kita buat aturan. Pergi berempat, pakai masker. Jadi tentuin dulu. Pokoknya kalau yang makan buka tuh masker. Yang nggak makan tutup masker. Tapi waktu dia buka, umpamanya bapak duluan dapat giliran, nggak boleh ngomong. Itu yang kita buat aturan-aturan main kecil ya kan. Nah, di luar-luar ini karena ketakutan itu Pak, jadi nggak nalar. Kayak di grup sepeda, grup sepeda, setiap mau goes harus bawa antigen, pemeriksaan antigen ya, swab antigen gitu ya. Nah, padahal kan bisa saja di antigennya negatif, tetapi PCR-nya bisa positif ya. Gitu. Iya, itu saya juga pernah. Itu yang terjadi. Oh ya Bu, ngomong tadi alat pendeteksi COVID ya, ini kebetulan nggak ada di sini, cuma saya pengen tanya Bu. Itu kita sekarang kan ada alat yang diciptakan oleh UGM tuh Bu, Ginos gitu Bu ya. Ginos itu katanya bisa sampai 90% ya deteksinya gitu ya. Itu harganya juga katanya bisa lebih murah ya. Itu prospeknya gimana Bu, alat Ginos itu Bu?
Saya belum bisa jawab sekarang, karena apa? Penelitiannya masih belum selesai. Jadi angka 90% pun itu masih belum mewakili kejadian. Kalau kita bicara di penelitian. Tapi udah dipakai di stasiun ya, stasiun bandara di bandara ya, untuk mempermudah. Nah ini juga yang saya agak concern juga dengan keputusan beberapa penerbangan. Kalau sudah menunjukkan kartu vaksin, kamu terbang udah nggak perlu cek lagi gitu loh. Padahal walaupun divaksin kita masih bisa kena loh gitu. Justru ya Indonesia ini kita patut bersyukur ya. Kenapa bisa terlihat angkanya tinggi? Karena kita screeningnya itu berjalan gitu. Dan mulai banyak rumah sakit yang menginvestasikan, terus banyak pengusaha-pengusaha yang men-CSR-kan dananya untuk alat-alat itu, makanya deteksinya lebih cepat. Iya, jadi seolah-olah yang tinggi ya. Tinggi. Nah, padahal memang yang dites itu lebih banyak ya. Betul, padahal kesadaran itu. Iya, iya. Kemudian Bu, setelah sembuh ya, itu ada nggak bedanya dibanding sebelum, apakah badan itu sebelum terkena penyakit gitu ya? Aduh, kalau saya pribadi ya, saya mengalami long COVID. Lucu ini terjadinya, dan beberapa dokter pun akhirnya menjadikan ini sebagai satu bahan diskusi juga. Pertama kali saya cek itu kan karena pemeriksaan rutin. Besoknya ada mualnya tuh biasa, kayak mual kita, mual tapi nggak pakai muntah, biasa, ringan. Saya nggak ada demam, tidak ada gejala-gejala yang dibilang rasa hilang dan sebagainya, nggak ada. Anosma itu ya? Nggak ada, semua aman. Hari kedua saya mulai kayak mencret, diare. Tapi cuma diarenya, kalau dibilang diare ya nggak diare banget gitu. Jadi kayak bersihin perut gitu loh. Saya sampai karena saya main surgeon, saya berpikiran, oh ya, tubuh saya lagi buang gitu kan. Saya membuat program begitu di badan saya. Hari ketiga sama sekali nggak ada gejala. OTG kan, tanpa gejala. Sampai hari ke-12. Dokter pun udah bilang, udah kamu kerja bebas katanya. Tiba-tiba waktu saya mulai kerja, kok saya agak pusing ya. Ngelihat begini, kok pusing ya gitu. Ternyata begitu saya cek saturasi. Kadar oksigen ya. Saturasi saya turun di angka 89. Itu amannya berapa Bu, saturasi? 95 ya? 94 aja sudah indikasi rawat. Saya telepon IGD COVID di rumah sakit. Dok, please deh datang. Iya. Nanti dokter pasang kanul gini-gini. Jadi perlu oksigen aja ya? Iya. Saya kan pernah belajar meditasi ya. Meditasi buat nafas, saya lakukan itu. Saya tarik nafas dalam, saya lakukan. Terus saya tidurnya juga tengkurap saya buat. Jadi agak mengerikan kalau di saturasi ini, karena apa? Jadi kelihatannya virus saya banyak bermain di persarafan. Jadi persarafan saya itu mulai terganggu, sehingga waktu tubuh butuh bernafas, otak tidak bisa memerintahkan untuk bernafas. Jadi kemana-mana virus jadi, itu ya? Jadi sebenarnya harusnya gue ada sesak, tapi saya tidak merasakan itu gitu, tidak menganggap perlu bernafas. Makanya disebut dengan happy hypoxia gitu. Nah, hari ke-14 tiba-tiba saya merasakan, kan rajin tuh saya bersihin hidung, kumur-kumur. Saat bersihin hidung tidak mengalami yang seperti dibilang orang-orang, hilang penciuman, bukan. Saya mencium kayak bau kayu yang terbakar. Saya habis bersihin hidung, ada apa ini? Kok ada kayu terbakar gitu ya? Oh my god gitu. Nah kesinian mulai tuh ada ngilu sana, ngilu sini, gitu kan. Tapi ganti-ganti. Itu justru malah setelah ya? Setelah. Dan waktu itu saya ngerasakan kelelahan. Jadi kalau saya olahraga kecapean gitu, lelah dan bisa tidur panjang. Tidur setidur-tidurnya. Dan tubuh saya ngerasa lapar. Makan tuh bisa sehari sampai 5 kali, tapi berat badan saya habis. 7 kilo saya hilang. Padahal makannya itu. banyak. Saya kan memang kombinasinya
selalu ada karbohidrat, ada sayur sama daging ya. Itu cukup banyak menurut saya. Tidak saya yang biasa. Saya biasanya paling makan cuma 2 kali. Itu sampai 5 kali. Bisa tengah malam bangun makan supermie, tapi dapat sebentar lapar. Lapar lagi. Nah, itu yang terjadi, dan setelah 1 bulan pasca COVID, saya baru bisa naik stamina-nya. Saya nggak kapok-kapok, saya tetap latihan. Setiap olahraga lelah. Gitu ya. Jadi saya yang hadir akhirnya mental saya agak sedikit terganggu, dalam arti apa? Ini saya kena long COVID atau saya baru kena COVID baru gitu sama dokter udah dibilang nggak usah periksa, nggak apa-apa, maksudnya nggak usah periksa PCR lagi, tapi saya nekat periksa PCR negatif. Semua negatif. Jadi ya memang sisa gitu. Nah, di suami saya sendiri merasakan hal yang long COVID-nya cukup panjang karena dia duluan kan. Nah, panjangnya dalam arti apa? Dia ngerasa batuk dan sebagainya, sampai ada reaksi kayak orang kena stroke. Di bibir itu ngerasa seperti nggak bisa keluh. Terus ucapannya jadi nggak jelas untuk S, B, T gitu ya. Bisa sampai seperti itu ya, Dok? Ya, saya sampai bawa ke rumah sakit PON. Ternyata di rumah sakit PON nggak usah di MRI lah, dilakukan tes, ini long COVID. Nggak percaya, saya pindah lagi ke dokter saraf yang satunya untuk second opinion. Ternyata pendapatnya sama. Ya udah kita pulang. Jadi long COVID itu sebenarnya udah nggak ada COVID kan ya? Cuma tubuh aja proses penyembuhan ya. Jadi proses dari peradangannya itu berjalan terus. Proses dari peradangannya itu masih ada di mana-mana. Cuma yang mengembirakan gara-gara saya saturasi turun tuh akhirnya di CT scan kan paru, memang akhirnya ketangkep di sebelah kanan itu ada pneumonia tapi sedikit. Dan setelah melakukan fisioterapi selama 2 minggu selesai pneumonianya gitu ya. Dan memang akhirnya kejiwaan kita kalau kita tidak berani menyadari gitu ya, itu cukup mengganggu. Jadi mengganggu dalam arti, aduh gue jadi ngeri ketemu orang, gue jadi takut menularkan seperti itu. Padahal walaupun dokter bilang udah kamu udah bebas. Iya, tapi memang benar tuh dok. Beberapa kawan saya juga yang pernah kena COVID, rata-rata seperti itu, lebih cepat capek gitu ya, lemas gitu, dibanding dia sebelum kena COVID ya. Betul, kadang-kadang ada nyeri yang hilang timbul, dan iramanya itu jelas kayak kita kena demam berdarah, sore hari, asal udah masuk jam 4 gitu, makanya saya sekarang kerja cuma sampai jam 2. Oh, jam-jam tertentu ya? Jam tertentu, jadi udah masuk malam, sore-sore gitu, jeblok langsung mulai yang kepala sakit lah di sini, tapi nggak sakit banget, ganggu gitu loh, nggak enak gitu, sakit di sini, terus badan anget dikit, tapi di termometer nggak anget, tapi di dalam kerasa panas gitu, aneh, unik. Jadi buat kita nggak nyaman. Nah, kalau kita nggak latih mindset, kita berada dalam suatu ketakutan. Gitu. Saya dengar juga COVID itu bisa menginfeksi beberapa kali gitu ya dok ya? Kan bener ya, dia bisa lebih dari 1 kali. Iya. Jadi kalau misalnya udah pernah kena itu belum jaminan tubuhnya kuat? Belum. Dan itu terjadi dari karyawan-karyawan saya di rumah sakit Adiaksa itu, ada yang 2 kali kena COVID. Dan rata-rata ini kebetulan pada saat kena yang kedua ini lebih berat. Lebih berat. Yang kemarin cuma isolasi mandiri di rumah, yang sekarang masuk harus malah udah masuk di ICU yang begitu. Jadi nggak ngerti apakah ini COVID-nya masih sama atau sudah kena COVID yang mutasi. COVID yang berbeda. Yang mutasi. Itu kita nggak ngerti karena di Indonesia kan baru dengan menteri yang baru ini
ada beberapa lab genom yang mengambil secara random dari sampel-sampelnya pasien dari seluruh Indonesia untuk mendeteksi apakah sudah ada mutasi gen pada virus itu sendiri. Ternyata sudah ditemukan, sudah masuk ke Indonesia ya. Kemarin minggu lalu dilaporkan sudah masuk ke Indonesia. Yang kemarin tuh kita dengar dari ada Inggris dari itu ya? Sudah ada di Indonesia sekarang. Iya. Gitu. Jadi kita nggak ngerti, ya itu dia, ya ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap. Tapi ya kita sebagai manusia beragama ya, saya sih menerimanya dengan kalimat ya, kalau kita mau bicara, kan gue udah jaga banget, itu akhirnya jadi rusak di mental kita ya. Iya, saya juga dengar kan perawatan di rumah sakit itu kan lebih banyak gimana menjaga kondisi mental ya. Betul. Supaya nggak down, nggak sedih. Jadi suruh nyanyi-nyanyi, suruh denger gitu ya. Dan yang terpenting saya lihat dari kejadian saya, virus ini sangat menginginkan kita bergerak. Jadi waktu saya melakukan perbaikan tubuh, saya kan tidak bersepeda walaupun saya bersepeda. Jadi saya lakukan jalan. Jalan itu aja effort banget. Satu putaran ini cuma 1 kilo. 1 kilo itu saya ngerasa yang keringatnya itu luar biasa keluarnya. Dan waktu kita bergerak begini nih, badan itu rasanya seperti ada yang ketarik-tarik. Padahal selama perawatan di isolasi mandiri, saya selalu melakukan relaksasi badan. Tapi nggak tahu lah di dalam ini apa yang terjadi. Baru ngangkat tangan begini nih, rasanya kayak kita itu lama nggak olahraga. Padahal selama isolasi saya olahraga terus ya. Karena saya tahu kan memang harus di fisioterapi terus, terutama untuk gerakan melegakan paru-paru yang seperti gerakan kita FKJ dulu gitu kan. Ini perlu gitu kan. Tarik nafas, buang pelan-pelan, tarik nafas terus gitu tuh harus dilakukan tiap hari. Tapi dalam penyembuhan itu prosesnya luar biasa. Iya, kita tetap mesti hati-hati ya. Hati-hati, banyak doa. Banyak doa ya. Biarin lewat-lewat, tapi kita enggak gitu ya. Ya dok, sekarang kita bicarakan mengenai vaksin nih dok. Iya. Sebenarnya kandungan vaksin itu apa aja sih? Sudah terjamin amankah? Dan bagaimana dengan hoax yang banyak beredar ya? Yang katanya vaksin itu ada microchipsnya, jadi ketika kita divaksin kita semua bisa dilacak di mana posisinya. Atau juga ada kandungan vaksin itu dari bahan-bahan yang haram gitu ya menurut hukum Islam. Itu gimana sih dok? Pasti itu yang bilang ada microchipnya itu ada yang nonton film MIB atau apa tuh ya. Saya sampai waktu hoax itu ada, saya sampai berpikir keren amat ya, benar-benar sudah terjadi. Tapi ini kejadian loh dok. Ada kawan saya di kantor, ya dia sih orang pinter lah istilahnya. Dia dapat video itu, ini gimana nih gitu ya. Secara logika aja. Saya pernah keterima ada satu situs pun menjelaskan itu dan yang membuat kita menjadi meyakinkan hal itu, situs itu tiba-tiba mendadak hilang. Ya bisa jadi karena itu berita hoax kan, Kominfo kita juga lebih cepat ya untuk membasmi berita-berita hoax ini. Tapi yang perlu teman-teman tahu, bapak-bapak, mom and dad semuanya gitu ya, mom and pop. Kenapa vaksin itu perlu? Ini berlaku untuk semua vaksin. Jadi bukan hanya vaksin COVID. Jadi waktu vaksin itu disuntikkan, dia akan masuk sebagai benda asing. Sama tubuh, antibodi yang melihat di dalam langsung ngenalin. Oh, ada makhluk datang nih, gitu. Karena sudah kenal, dia jagain. Nah, akhirnya terbentuk kan ikatan antigen sama antibodi itu. Jadi gunanya vaksin ini adalah untuk memberikan pengenalan pertama kepada tubuh. Karena kalau enggak reaksinya seperti yang masa pandemi. Awal ya. Karena antibodi tidak mengenal makhluk ini dengan baik, akhirnya terjadi pertempuran luar biasa.
yang dia akhirnya menduplikasi lebih banyak, tubuh di dalam jadi lebam-lebam dan banyak angka kematian yang terjadi. Tubuh belum belajar istilahnya ya. Iya, tubuh belum belajar. Nah, dengan adanya vaksin ini menciptakan pembelajaran tahap pertama. Makanya vaksinnya diciptakan 2 kali penyuntikan. Suntikan pertama adalah untuk tubuh mengenali. Suntikan kedua adalah untuk membuat jumlah dari antibodinya jadi lebih banyak. Jadi lebih banyak. Jadi ini baru vaksin yang generasi pertama. Besar harapan saya nanti begitu ada vaksin, pasti kan akan terjadi perbaikan terus ya. Iya, iya. Nah, vaksin generasi kedua mungkin nanti arahnya lebih ke arah pencegahan. Gitu. Seperti itu. Nah, yang menarik dari vaksin ini, saat ini sih sekarang kita masih pakai yang merek Sinovac. Oh iya. Ya. Sebenarnya Sinovac itu nama pabrik ya. Sinovac itu sendiri mengeluarkan 2 jenis vaksin sebenarnya. Yang kita pakai ini adalah virus yang dimatikan. Yang dimatikan, bukan dilemahkan. Nah, karena dia dimatikan saja, itu sudah memberikan kita keamanan kok. Nah, dengan dimatikan pun tubuh kita udah kenal gitu. Beda kalau vaksin yang dilemahkan. Nah, untuk saat ini semua jenis vaksin nggak ada pakai yang vaksin COVID ya. Tidak ada pakai vaksin yang dilemahkan. Gitu. Karena kita belajar, mungkin para ahli belajar. Dulu waktu zamannya polio tinggi-tingginya, kan itu pakai virus polio yang dilemahkan. Akhirnya ketemu di India, di Indonesia pun ada di beberapa kota hidup. Tiba-tiba di dalam tubuh orang itu jadi kena polio jadi malah beneran. kena polio. Iya. Nah kalau ini virus yang dimatikan. Jadi aman. Terus yang kedua, karena sasarannya adalah untuk kita menyuntikkan dengan waktu cepat dan sebagainya, mereka tidak meletakkan bahan pengawet. Jadi bahan pengawetnya itu aman, tidak ada merkuri, tidak ada apa gitu ya, cuma asam, zat asam yang sangat bisa lah berikatan dengan tubuh kita. Efek sampingnya lebih sedikit ya. Kemudian ada garam dapur dan air, udah cuma 4 itu. Jadi kandungan dia sangat sederhana, jadi boleh dikatakan aman dengan side effect yang aman juga. Yang aman gitu. Ya. Oh ya, berbicara mengenai jenis-jenis vaksin ya dokter ya. Kan kemarin itu rame ya, karena kita kalau dapat informasi dari media sosial tuh dari mana aja gitu ya. Ada vaksin, ada yang Pfizer gitu ya, ada yang dari Moderna, ada yang dari AstraZeneca, gitu. Terus ya Sinovac ini ya. Apalagi ada klaim-klaim angka-angka ya di situ efikasi ya. Kalau Pfizer itu 90%, terus ini lagi 90, nah yang Sinovac ini 60 gitu ya. Terus jadi ada kayak pesimisme ya, ini 60% apa bisa gitu kan, kenapa nggak pilih yang 90% gitu kan. Itulah gara-gara ada sosial media ini jadi semua jadi tim ahli. Jadi tim ahli ya. Efikasi yang tadinya nggak gitu ngetop jadi ngetop. Gitu kan. Itu apa sebenarnya sih dok? Jadi efikasi itu istilah untuk yang kita pakai untuk kalau vaksin itu masih masuk di dalam tahap fase ketiga. Jadi setiap obat-obatan itu kan akan mengalami uji coba. Uji coba pertama kita cobakan pada binatang. Uji coba kedua kita cobakan lagi pada yang mirip dengan manusia. Yang pertama itu dicoba pada marmut dan sebagainya. Mirip dengan manusia ya makaka, mungkin seperti itu ya, kera ya. Setelah itu fase ketiga baru diuji cobakan pada manusia. Nah, kalau kita menguji cobakannya yang di Bandung itu, yang kan? sampai 1.200 yang sampai sekian ya. Gubernurnya pun ikut dia mengajukan diri sebagai relawan vaksin gitu. Nah itu uji fase ketiga, disitulah dapat kita angka 65% itu. Jadi artinya apa? Kalau tidak divaksin, kita kemungkinan 100%. Saya buat sederhana aja pengertiannya ya. 100% kita kena COVID. Ya. Tetapi dengan angka efikasi 65%, berarti kita hanya memiliki angka probabilitas 35% akan terkena COVID. 30% tidak terkena COVID? Akan terkena. Akan terkena COVID? Itu angka efikasi.
Jadi sangat menurunkan angka kejadian cukup tinggi. Iya, Dari iya, 100 jadi 35. jadi 35. Oh, itu Gitu, maksudnya ya. itu maksudnya. Jadi ya tenang-tenang aja lah. Jadi sekarang mau pakai yang mana yang terbaik di antara semua vaksin? Pakai apa aja yang datang lah. Karena saat ini tujuan kita adalah menurunkan biar gejalanya nggak penuh gitu ya, nggak memberat. Iya, kalau tapi kita tadi kena. juga dokter bilang kalau misalnya udah divaksin, walaupun kena juga tapi gejalanya nggak berat ya? Nggak berat. Memang itu sasaran vaksin saat ini. Oh iya, Saat iya, ini iya, tujuan untuk divaksin itu seperti itu. Jadi imunnya sudah tumbuh ya? Sudah tumbuh, terus jadi kita bisa, tujuan vaksin bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk sekitar kita, agar orang-orang yang di rumah sakit tidak lagi jenuh, tidak lagi kita kehabisan tempat tidur untuk COVID, sampai orang yang penyakit umum akhirnya nggak bisa masuk karena udah penuh dengan COVID gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang sampai orang-orang beranggapan negatif kepada rumah sakit ya. Dipikir semua diagnosa di COVID-kan gitu. Ya. Kita bicara lagi mengenai vaksin dokter ya. Tadi kan ada jenis-jenis vaksin ya. Ada yang dari Pfizer, dari Moderna, AstraZeneca, Sinovac ya. Yang membedakan antara itu sebenarnya apa sih dokter? Terus kenapa kok bisa yang satu mengklaim lebih tinggi dibanding yang lain gitu ya? Apa memang bahannya itu beda gitu? Biasalah orang jualan ya. Ya bahannya memang beda. Jadi kayak Pfizer dan Moderna itu hampir memakai materi mRNA-nya. Jadi kadar tengah salah satu bagian dari virusnya diambil. Entah tangannya lah gitu, perpanjangan ipotopnya gitu. Jadi apapun itu, tujuan mereka adalah agar tubuh lebih mengenali. Nah, ini memang suatu teknik kebaruan. Karena dengan teknik kebaruan ini tentunya materinya kan ada perlu untuk tambahan. Selain dari virus yang dimatikan tadi. Nah, kadang-kadang materi tambahan inilah yang memberikan efek samping. Iya, saya juga dengar tuh ya. Makanya kan angkanya memang efikasinya tinggi, tapi side efeknya cukup banyak. Side efeknya juga tinggi ya. Jadi ya tinggal kita aja pilih, kita lihat aja lah, karena perkembangan penelitiannya kan masih baru berjalan semua ya. Dan kalau kita lihat juga dari Sinovac, tadinya kan pemerintah masih mengklasifikasikannya untuk orang yang sehat. Nah, per tanggal 11 kemarin, 11 atau 12 ya, sudah keluar peraturan bisa dipakai untuk orang yang dengan komorbid. Dengan komorbid ya. Tapi komorbidnya juga dengan umur lansia dan tua. Penyintas juga ya? Penyintas asal sudah 3 bulan. Nah, kalau kita belajar dari sini berarti ya vaksin itu cuma bisa bertahan, antibodi itu cuma bisa bertahan 3 bulan. Kurang lebih hampir sama seperti vaksin flu yang jangkanya cuma pendek. Jadi kita tetap perlu untuk terus melakukan vaksinasi. Tapi kita nggak tahu lah. Nanti kan perkembangan ilmu ya. Mungkin yang sekarang lagi dipelajari bertahannya sampai kapan. Untuk menentukan panjangnya. Ya, cuma kan itu kan teori dokter ya. Kalau misalnya kita sudah kena gitu kan, terus kita interaksi, kemungkinan di tengah jalan tuh mungkin bisa kena, tapi karena tubuh kita kuat, jadi dia nggak berdampak. Nggak ada berdampak. Gitu. Orang yang sekarang aja angka yang yang tidak menimbulkan gejala cukup banyak dengan COVID yang positif cukup banyak ya. Terus yang kedua kalau kita lihat di dalam berapa ya kemarin saya lihat di webnya ya, dari orang yang 1.000 orang udah masuk 1.000 nakes kan yang divaksin. Ternyata yang ada juga yang terkena COVID. Gitu ya. Yang sudah divaksin. Terkena COVID. Di dalam lingkungan kerja saya aja yang setelah divaksin dapat 1 minggu, akhirnya vaksin keduanya nggak bisa dilakukan karena dia kena COVID. Gitu. Jadi kena COVID-nya bukan karena vaksinnya, tapi memang karena ada infeksi yang muncul seperti itu. Tapi
karena dia sudah divaksin berarti tubuhnya sudah belajar dulu Sudah ya. belajar. Kayak kita mau Sudah ujian kenal. udah belajar dulu gitu ya. Oh, gitu. Udah kenal dia. Udah kenal dia. Oke. Kemudian dokter ada istilah herd immunity ya. Iya. Ya ini hubungannya dengan pemberian vaksin itu apa ya? Terus syarat-syaratnya apa herd immunity itu? Herd immunity ini yang menciptakan imunisasi massal. Jadi antibodi kita sudah cukup dengan baik mengenal si virus ini. Nah, kalau kita perhatikan dengan jumlah kita yang sangat besar, ya, jumlah penduduk, kelihatannya untuk mencapai herd immunity masih butuh waktu panjang. Karena banyak sekali. Karena banyak, terus udah itu kita masih belum tahu juga pola-polanya gitu ya. Karena ternyata dalam perjalanannya ada yang 2 kali kena COVID, ada yang 3, bahkan sekarang udah mulai ada yang 3 kali kena COVID gitu ya. Jadi kita belum tahu. Untuk menentukan herd immunity ini kelihatannya masih panjang. Masih panjang ya. Masih panjang, bisa 2 atau 3 tahun. Gitu. Ya. Dokter, sekarang kita berpindah dulu nih dari COVID nih. Ceritakan mengenai hobi dokter ya. Jika dilihat di Instagram, dokter hobi bersepeda ya? Iya, betul. Itu sudah sejak kapan dokter hobi bersepeda? Kalau bersepeda udah dari 3-4 tahun yang lalu. 4 tahun lah ya. Itu kenapa? Suka. Satu, kedua, kita kan berusaha mencari olahraga yang paling nyaman. Kebetulan dari dulu memang saya suka olahraga. Nah, challenge pertama kali habis punya anak kedua adalah bagaimana menurunkan berat badan ya kan. Jadi waktu itu sempat ngikut gym yang pakai personal trainer dan sebagainya. Berat badan kok nggak turun gitu ya. Tapi begitu saya mengkombinasikan antara jalan kaki dan bersepeda, sangat signifikan berat badan turun. Gitu. Nah, yang kedua yang saya rasakan nyaman dari bersepeda, saya itu ada satu di jantung saya pada saat pemeriksaan itu, kan jantung kan ada nilai begini ya. Yeah. ST elevasi itu nilai S dan T-nya tuh irregular gitu. Dan alhamdulillah dengan sepeda ini menjadi regular, lebih bagus. Jadi teratur ya? Jadi teratur, heart rate-nya pun jadi teratur. Jadi dokter pun bilang, ya sudah, berarti itu yang cocok buat kamu gitu. Dan di satu sisi di komunitas itu, sepeda itu kan akhirnya waktu COVID mulai nanjak, terbentuk suatu komunitas. Nah, mungkin pada dasarnya saya itu suka bercerita juga orangnya ya. Jadi saya ikut komunitas A, B, C, D itu ikut. Iya, gitu. Pas zaman COVID ini sepeda itu jadi booming ya. Jadi Belum booming. lagi ada demam Brompton ya. Wah, ini saya lihat dokter juga ada. Saya punya Brompton udah lama. Jadi yang satu itu dari tahun 2008 kita udah punya, yang satu. Yang lain-lainnya sih baru sih memang. Untuk anak-anak juga kan kita berempat, paling nggak berempat ada gitu. Iya. Terus ada hobi lain dokter selain bersepeda? Diving. Diving? Iya. Oh. Kemarin saya bulan November sempat diving juga. Waduh itu. November kemarin? Iya. Oh. Jadi saya pakai di daerah Bali karena lautnya memang tenang di Bali untuk bulan itu. Dan cukup menyedihkan lihat Bali ya. Benar-benar nggak ada siapa-siapa. Terus saya nggak booking hotel. Kan setelah diving kita 7 hari di kapal. Pas mendarat pesan aja hotel yang dulu harga juta-juta cuma 300.000. Oh, iya. Banting harga benar ya? Banting harga dari 400 kamar cuma dibuka 24 kamar. Sedih jadinya di situ. Ya itu efeknya kan orang yang kerja di situ ya. Sampai itu industri jadi pendukung-pendukungnya ya. Energinya juga jadi nggak enak. Iya. Ya akhirnya saya bisa naik sepeda tuh kemarin kelilingin Bali.
dengan santai karena memang nggak ada mobilnya ada tapi nggak banyak gitu ya, motor ada tapi nggak banyak, jadi kita tuh benar-benar bisa menikmatin. Iya. Mungkin ya positif negatif ya dokter ya. Betul. Jadi ya itulah hobi yang saat ini saya gemari itu. Kemudian dokter, tentang pekerjaan sekarang nih, apa memang dari dulu bercita-cita jadi dokter gigi? Nah itu dia. Jadi lucu nih, saya sempat bertanya kenapa saya jadi dokter gigi. Iya. Karena di keluarga saya dan ayah saya tuh termasuk mindsetnya mindset PNS ya. Jadi selalu kalau saya mau jadi entrepreneur dia bilang nggak usah, nanti uangnya kalau bisa banyak uangnya cepet tapi kalau nggak ada nanti hilang gitu kan. Suatu saat saya reuni, saya suka pindah-pindah sekolah. Saya reuni di Madura, saya pernah tinggal di Madura untuk SD. Ketemulah sama satu guru bahasa Indonesia, dia bilang, "Hai Renisa, kamu sekarang udah jadi dokter gigi ya?" Mbak Nat tahu katanya pakai bahasa Madura ya. Kamu tahu nggak? Ingat nggak? Waktu kamu disuruh berpuisi di depan, kamu bercerita tentang dokter gigi. Ya, itu kelas 3 katanya. Terus di kelas 4 suruh buat cerita saya juga tentang dokter gigi. Nggak tahu saya kuliah ngambil dokter gigi. Terus waktu spesialis bedah mulut juga gitu. Kayaknya memang harus hati-hati dengan kata-kata kita. Jadi waktu ketemu sama teman-teman sesama dokter gigi gitu ya, lu mau kemana habis PTT? Dulu kan kita ada wajib kerja sarjana ya, yang dibuang ke daerah-daerah. Bedah mulut dong, gitu. Lu kenapa? Pokoknya karena saat itu bedah mulut tuh termasuk yang prestisius, walaupun sekolahnya lama gitu ya. Saya itu sebenarnya kepengennya ke dokteran umum, tapi entah kenapa milihnya dokter gigi gitu. Nah di bedah mulut itu ada masa kita sekolah gabung sama dokter umum, terus masuk bedah dasar, bedah mulut. Atau ada keluarga yang nggak ada sama sekali, nggak ada. Cuma dari kecil waktu itu tanpa sengaja dulu ya? Tanpa sengaja, jadi secara nggak sengaja kepala ini muter. Memang sih ayah itu untuk istilahnya ayah itu kan dari Madura ya, tapi dia kok sudah terpikir anak-anaknya itu, saya ingat banget, jadi waktu kecil pun saya selalu pergi ke Surabaya untuk check up ke dokter gigi. Itu kan sesuatu yang jarang zaman kita dulu. Oh iya. Cuma check up, terus pakai kawat gigi yang dilepas-lepas gitu ya. Mungkin itu termotivasi juga. Karena dokter giginya saya ngeliat kok penuh kasih, nyatakin kita gitu ya. Mungkin. Ya, zaman kecil dulu memang belum populer ya kita populer seperti kita sekarang gitu. Jadi itu ya, itu yang saya yakinin lingkungan kita, kebiasaan kita, kata-kata kita, ternyata itu mempengaruhi pilihan kita terhadap masa depan kita. Jadi doa ya. Jadi doa buat masa depan kita. Nah, ini juga yang terjadi di kursi gigi itu kan. Iya. Variasi harganya kayak mobil. Oh iya. Ya kan? Saya bisa bilang tuh sama temen, ada satu kursi gigi yang mereknya Siemens. Itu harganya udah kayak Mercy. Saya selalu gini nih kalau lagi pameran gigi. Awas lo ya, kalau saya punya klinik, kamu harus ada di klinik saya. Dan ternyata saya punya klinik, satu klinik itu 3 kursi, 3-3-nya semua kursinya Siemens. Dan tadinya saya punya 7 cabang, tapi karena perkembangan COVID seperti ini, saya harus berhitung pemasukan. Jadi sekarang 3-4 cabang saya reduce. Saya tutup dulu karena berkaitan dengan dibuka di mall dan sebagainya. Pengaruh dari pandeminya apa di profesi dokter gigi? Pengaruhnya? Kan sekarang ya jangankan kita bisa buka masker mereksa gitu ya. Masker aja mesti jauh-jauh gitu, itu gimana tuh? Nah ini dia yang agak membedakan dokter gigi di Indonesia dengan dokter gigi di luar negeri lainnya. Di Indonesia ketua profesi kita sudah membuat suatu buku pedoman
Jadi untuk sebuah klinik gigi kita harus pakai APD level 3. Level 3 itu artinya di dalamnya N95, di luarnya masker biasa. Terus harus pakai face shield. Baju juga harus pakai hazmat. Sarung tangan 2 lapis. Apa yang terjadi dengan itu? Kita nggak bisa kerja lama. Karena dengan memakai N95 dan sebagainya, sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Permenkes juga, terus diturunkan ke Pergub juga gitu ya, itu kapasitas kita bisa bekerja itu paling lama itu hanya 4-5 jam. Jadi otomatis efektivitas terus kemampuan kita untuk mengerjakan pasien banyak jadi rendah. Ke satu. Terus kedua, kita harus belajar. Karena mata kita tadinya langsung kasat mata, sekarang dilapisi dengan face shield ya. Ketiga, dulu ada nilai-nilai tertentu pada saat kita melakukan penambalan misalnya gitu ya. Ada bau tertentu yang keluar dari gigi itu, kita bisa mendeskripsikan, oh ini udah harus perawatan saraf, oh ini cukup diginikan. Itu sensitivitas itu hilang. Iya, kita soalnya nggak bisa lagi menciumnya. Nah kalau saya bedah mulut, saya waktu pasien bicara itu, saya bisa tahu sebentar, punya diabetes enggak? Karena hawa mulutnya itu ketahuan kalau dia diabetes. Kayak bau amonia gitu ya, itu kecium. Oh ya udah kita tunda dulu ya pencabutan, cek dulu, dan ternyata benar gitu. Nah sekarang itu hilang sensitivitas itu ya. Nah yang ketiga, dulu sarung tangan cuma 1 dan tipis. Sekarang double, dimana yang doublenya itu benar-benar satunya itu benar-benar sarung tangannya agak tebal. Jadi dulu kita bisa merabanya dengan ini, jadi tas kita tuh pun berkurang gitu loh. Nah saya dulu kita waktu dokter gigi di tahun-tahun 80 itu benar-benar nggak pakai sarung tangan kan, ngerjain apa-apa. Jadi tahun 80 barulah berkembang sarung tangan. Sekarang harus pakai double. Jadi banyak sekali yang harus kita, itu dari pribadi ya. Terus tempat praktek. Tempat praktek itu karena dropletnya berasal dari pasien cukup banyak, jadi nggak bisa pakai sirkulasi yang kayak ruangan ini. Kita harus pakai tekanan negatif, jadi ada double blower, yang mana begitu dropletnya turun langsung disedot, masuk dibuang ke ruangan, ke luar, kayak exhaust, double exhaust. Akibatnya apa? AC-nya pun kan ikut keserap. Nggak berasa. Baju udah double, AC-nya nggak berasa. Jadi itu derita kami sekarang. Nah yang ketiga, bersih-bersihnya jadi 3 kali lipat mungkin, lebih dari biasanya. Kalau dulu kita bisa nih, dari satu pasien ke pasien lain kita cuma bersihkan alatnya, nanti masuk di pencucian, masuk autoclave, kita keluarkan alat yang udah steril lagi. Kalau sekarang nggak bisa, alat sudah dibersihkan, tempat duduknya harus kita lap lagi, terus udaranya pun kita spray turun. Jadi antara satu pasien ke pasien lainnya 30 menit persiapannya tuh antar ini ya, lama ya. Jadi ya kayak di klinik dulu satu dental unit kita satu hari itu bisa 24 pasien, sekarang paling banyak 7. Jadi otomatis pendapatan turun kan? Karena nggak bisa kita persempit lagi, prosedur itu nggak bisa disempitkan gitu. Karena sama-sama mau safety kan? Kita mau safety, dia mau safety. Jadi uang keluar lebih untuk BMHP-nya, tapi kita nggak bisa naikin harga karena daya beli pasien juga masih belum bagus gitu. Ya itu yang saya alami dengan punya 3 klinik ini, dampak yang bisa diterima, dan otomatis tahap awal di bulan Maret saat ditentukan ada COVID gitu kan, kita kan PSBB tuh, itu luar biasa. Selama berapa 1 bulan ya kita nggak praktek karena nggak tahu ada kebijakan apa gitu kan.
Masih belum tahu ya kebijakannya. Waktu mau menentukan praktek, perawat saya hilang berapa biji. Karena apa? Orang tuanya nggak ngasih lagi praktek, takut anaknya. Karena beritanya kan meninggal ya. Kemudian dokternya pun nggak mau praktek, terutama yang sudah berusia 50 ke atas. Jadi saya ulang lagi tuh setup klinik, siapa yang mau praktek. Udah dokternya siap, perawatnya siap, pasiennya diteleponin, nanti dulu, tunggu tenang. Jadi itu dinamika kita para dokter gigi. Jadi luar biasa. Sekarang sih sudah berjalan, tapi berjalan dengan yang seperti saya ceritakan tadi. Dengan kondisi yang ada gitu ya. Dengan kondisi yang banyak pengecualian. Iya. Dan jadi penting appointment. Karena saya buat aturan untuk di klinik dan di beberapa klinik teman-teman itu juga tidak akan karena perlu distancing. Jadi di ruang tunggu itu benar-benar kita atur. Kalau dulu kan mungkin masih ada bentrok nih antara pasien satu dengan pasien lain. Masih nunggunya bareng gitu ya. Kalau sekarang kita bisa bilang stop dulu Bu, pasien yang di dalam belum. Kalau ruang tunggu kita nggak besar. Maaf ya, jalan-jalan dulu sebentar. Kadang mereka nunggu di mobil di parkiran. Begitu ini keluar, kita bersihkan dulu baru masuk. Banyak prosedur. Iya, mungkin, tapi aman. Mungkin juga ke depannya malah mungkin bisa ada, saya lihat tuh teknologi kedokteran tuh yang udah bisa bedah dari jauh gitu ya. Pakai ini ya, pakai robot ya. Pakai robot gitu ya. Kalau di kedokteran gigi agak sulit ya. Kita punya bur sekarang udah bur yang nggak nempel di gigi, tapi pakai laser. Jadi ini gigi, lasernya di sini jaraknya. Jadi kita cuma tinggal gini aja, dia udah lubang. Mau bedah, tinggal diputar volumenya, kita tinggal belah. Tapi tetap perlu kita ungkit. Gitu. Belum bisa masih jauh ya. Masih jauh. Yang sudah bergerak itu adalah mikroskop, teknologi kekinian. Dengan mikroskop, jadi kita ngelihat di sini alat tetap di tangan kita, tapi kita ngerjainnya ngelihat di kamera. Ngelihat di layar. Untuk bersihin saluran akar. Jadi teknologinya masih ke sana. Masih perlu selangkah dua langkah lagi ya. Iya. Oke, dokter, ini mungkin kita udah sampai di akhir ya. Ada nggak pesan-pesan Dokter Irun tentang COVID ini? Tentang bagi COVID kita, buat mama dan papa dari School of Human. Iya, School of Human. Ya, mom and pop, kita adalah saat ini situasi COVID, selain tanggung jawab buat diri kita sendiri, juga tanggung jawab buat yang lainnya. Tetap jaga 5M-nya, bukan 3M ya, 5M. Pakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, terus menjaga hubungan sosial kita. Nah, jadi itu perlu kita jaga. Kemudian walaupun sudah divaksin, jadikanlah masker ini budaya dulu saat ini. Dan yang terpenting selain kita bagaimana mencegah, itu pencegahannya dengan biar kita bisa hidup aman gitu ya. Satu, pencegahannya dengan 5M tadi. Pencegahan yang kedua adalah dengan vaksinasi. Jadi lakukan vaksinasi seperti itu juga untuk tujuan diri sendiri dan sekitar kita agar sama-sama selamat. Itu saja. Dan sekarang cukup banyak teori, cukup banyak pendapat tentang bagaimana menaikkan imunitas tubuh kita. Jadi jaga benar-benar, karena apapun itu yang terjadi sangat tergantung dari apa yang kita makan. Dan pembelajaran yang saya dapat adalah pada saat kita loss of our mind, ada rasa takut, ada rasa sedih, ada rasa waktu suami saya kena pertama itu muncul itu. Ternyata itu menurunkan imunitas yang sangat luar biasa. Jadi sehat kita, perhatikan, sehat di pikiran, sehat di bicara, sehat di perilaku.
dan di makanan. Itu dia. Jadi selamat menemukan arti hidupnya. Tentukan sehat dari pikiran, dari hati, dan dari bicara kita dari awalnya. Jadi definisi kesehatan itu nggak cuma fisik aja ya, Nggak tapi cuma pikiran fisik, juga ya. pikiran itu sangat menentukan. Kemungkinan begitu banyak pasien-pasien COVID yang sebelumnya meninggal karena ketakutan. Kalau kita lihat kan memang video-video, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca saat itu, ini makhluk apa sih COVID ini? Kenapa orang begitu cepat meninggal? Orang lagi jalan di jalan tiba-tiba jeblok jatuh meninggal, itu kan membuat kita sangat takut luar biasa. Jadi itu dia. Selalu bahagia. Kemudian satu lagi dokter, Selalu ini bahagia. untuk adik-adik kita yang SMA nih ya, pesan-pesannya apa gitu ya yang mesti dia pilih gitu, terus bagaimana kalau misalnya dia punya cita-cita gitu ya, itu, mesti bagaimana mereka supaya bisa mencapai cita-citanya. Mencapai cita-citanya. Iya. Cita-cita itu sebenarnya kita udah tahu, sebenarnya ya. Dan untuk menentukan langkah mudahnya, kadang-kadang kita perlu berdiam diri. Apa sih yang benar-benar kita mau? Apa sih yang benar-benar kita kehendaki untuk ke depan? Satu kata, kita bekerja adalah apapun profesinya, semua pasti dengan satu tujuan, untuk mencapai satu manfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Bagi diri dan orang ya. Jadi nggak usah pernah takut bermimpi, saya bilang gitu ya, karena saya pun tidak pernah bermimpi menjadi seorang dokter gigi. Tapi saat itu mungkin yang kalau saya pikir gitu ya, jauh hari, saya bisa memilih dokter gigi itu karena waktu saya memilih itu saya mengikutin aja apa yang menjadi kemauan saya. Passion ya. Passion. Terus ngikutin aja. Terus nanti dalam pelaksanaannya ikuti jalan dari apa yang kita inginkan. Jadi kalaupun perlu bantuan, sekarang sudah banyak lahir coach-coach yang dapat membantu, karena kadang-kadang adik-adik di SMA ini kan belum tahu nih, sudah tahu tapi belum bisa tergali keluar. Jadi ada pertanyaan coach, 3 pertanyaan coach adalah apa yang kamu inginkan. Kalau kita mau meng-coaching, diam aja sebentar, apa yang kita inginkan. Kemudian apa arti pentingnya itu buat kamu. Itu satu kalimat yang penting dan dapat menggali bawah sadar. Dan kalau kamu sudah mencapai itu, apa komitmen kamu buat dirimu sendiri untuk menjalankan ilmu yang sudah kamu miliki. Itu aja 3 pertanyaan itu, lakukan berulang-ulang. Ya, adik-adik semoga bisa mencapai cita-citanya. Dan jangan pernah takut, karena banyak juga dokter gigi yang akhirnya berkembang dengan profesi lain dalam perjalanan kehidupannya. Dokter Irun ya, dokter gigi tapi jadi entrepreneur, rumah sakit, jadi entrepreneur juga. Oke. Ada sedikit kenang-kenangan ini dari orang tua. Waduh, alhamdulillah. Ini, gambar dari karya siswa kita ya, siswa kelas 11 ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih, dan kebetulan kok tahu sih warna kesukaan saya hijau. Makasih adik-adik. Sukses buat kalian. Makasih dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih Dokter Irun atas informasinya yang begitu berharga mengenai COVID. Juga sebagai semangat ya kawan-kawan di siswa-siswi SMA School of Human ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, bisa sebagai
role model ya, saya pikir sih ya. Anak-anak tuh kalau SMA tuh butuh contoh-contoh gitu contoh, ya. ya. Saya pikir mudah-mudahan anak-anak kita bisa mencapai cita-citanya setinggi langit. Amin. Ya. Amin. Satu kata aja. Iya. Jangan takut bermimpi. Betul. Betul, jangan takut bermimpi. Oke. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.